Oke, selamat pagi. Kembali lagi di podcast Ngopi nih, ngobrolin pandemi. Masih dengan saya Afif. Podcast ini tuh produk dari program kerja individu KKN Universitas Hasanuddin gelombang 105 wilayah Maros. Sesuai dengan nama podcast ini, kita bakalan ngomongin pandemi dan sedikit pengingat bahwa kondisi yang kita alami saat ini, yakni lockdown, PSBB, dan sebagainya, itu juga pernah terjadi 100 tahun yang lalu dengan skala yang sama juga. Nah, bedanya adalah sekarang kita bertarung melawan coronavirus, COVID-19. Dulu orang bertarung dengan flu Spanyol, meski orang-orang Spanyol menyebutnya flu Prancis. Nah, saya nemu artikel di Historia ID yang menggambarkan kondisi Indonesia yang kala itu masih namanya Hindia Belanda. Menarik dan bisa apa ya? Enak lah pokoknya. Jadi selamat mendengarkan. Sahabat Flu Spanyol oleh Raffandoli. Terbit di Historia ID 30 November 2018. Tepat 1 abad silam, flu Spanyol mengguncang dunia. Tidak ada negara yang luput dari serangannya. Pandemi influenza itu membunuh jutaan orang. Flu Spanyol membunuh sekitar 2-20% penderita yang terinfeksi. Persentase tersebut jauh lebih besar dibandingkan influenza biasa yang hanya mampu membunuh 0,1% dari total penderita. Dahsyatnya serangan wabah ini membuat virologis Amerika Serikat Jeffrey Taubenberger menyebut flu Spanyol sebagai the mother of all pandemic. Asal-muasal virus ini masih menjadi perdebatan. Menurut Frank McFarlane Burnett, virologis Australia yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari influenza, pandemi 1918 bermula di Camp Funston dan Haskell County, Kansas, Amerika Serikat. Sementara, menurut North China Daily News, seperti dikutip harian pewarta Surabaya, pandemi bermula di Swedia atau Rusia, lalu menyebar ke Tiongkok, Jepang, dan Asia Tenggara. Beberapa epidemiologis Amerika menyimpulkan virus flu dibawa oleh buruh Tiongkok dan Vietnam yang dipekerjakan militer Inggris dan Prancis selama Perang Dunia Pertama. Alasan utamanya, mereka terbiasa hidup berdekatan dengan burung dan babi. Namun, argumen tersebut dibantah Dr. Edwin Jordan, editor dari Journal of Infectious Diseases, dengan menyebut bahwa wabah flu di Tiongkok tidak menyebar dan berbahaya. Jordan juga tidak sepakat dengan teori yang menyebutkan India atau Prancis sebagai asal dari virus, mengingat virus flu di kedua negara tersebut hanya bersifat endemik. Namun, tidak satupun teori menyebutkan Spanyol sebagai tempat asal virus penyebab pandemi yang terjadi berbarengan dengan Perang Dunia Pertama itu. Penamaan pandemi dengan flu Spanyol menurut Gina Kolata dalam bukunya Flu, The Story of the Great Influenza Pandemic of 1918 and the Search for the Virus that Caused It, berasal dari pemberitaan media-media Spanyol yang saat itu sirkulasinya cukup terbuka akibat netralitas negeri itu dalam Perang Dunia Pertama. Pemberitaan tersebut segera menyebar keluar Spanyol, sehingga membuat wabah tersebut dikenal dengan nama flu Spanyol. Meski orang-orang Spanyol sendiri menyebut pandemi itu dengan flu Prancis. Cepatnya penularan disebabkan karena virus ditularkan melalui udara. Cepatnya penularan dan luasnya jangkauan pandemi
membuat jumlah korban amat tinggi. 1 miliar orang, 60% dari total populasi dunia, diperkirakan terkontaminasi virus tersebut. Jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 21 juta jiwa hingga 50 sampai 100 juta jiwa, di mana kematian terbesar terjadi pada balita, orang dengan rentang umur 20 sampai 40 tahun, dan orang berumur 70 sampai 74 tahun. Itu berarti dalam kurun waktu Maret 1918 sampai September 1919, flu Spanyol merenggut sekitar 2% populasi dunia yang saat itu berkisar 1,7 miliar orang. Angka tersebut jauh melebihi jumlah korban Perang Dunia Pertama yang berkisar 9,2 juta sampai 15,9 juta jiwa. Para epidemiologis menyimpulkan flu Spanyol merupakan penyakit menular paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Jauh lebih berbahaya dari cacar, pes, dan kolera. Flu Spanyol sampai di Indonesia. Di Hindia, pandemi itu terbawa masuk besar kemungkinan melalui jalur laut, entah lewat kapal penumpang ataupun kapal kargo. Pemerintah Hindia Belanda mencatat virus ini pertama kali dibawa oleh penumpang kapal dari Malaysia dan Singapura dan menyebar lewat Sumatera Utara. Investigasi polisi laut terhadap kapal penumpang Maetsuyker, Singkarah, dan Van Imhoff mendapati beberapa penumpang positif terjangkit virus tersebut. Virus bahkan menjangkiti seluruh penumpang dengan awak kapal Tayon Maru yang baru tiba di Makassar dari Probolinggo. Menariknya, harian Sinpo dan pewarta Surabaya memiliki beberapa nama untuk menyebut pandemi itu. Penyakit aneh, penyakit rahasia, dan pilek Spanya. Dalam salah satu artikelnya, pewarta Surabaya bahkan menggunakan istilah Russische Influenza, meskipun pandemi flu Rusia sudah berakhir pada 1890. Namun, dalam artikel-artikel berikutnya, Sinpo maupun pewarta Surabaya menggunakan terminologi yang lazim digunakan di seluruh dunia untuk menyebut penyakit ini, flu Spanyol. Ketika virus itu mulai menyerang kota-kota besar di Jawa pada Juli 1918, pemerintah dan penduduk tidak memperhatikan. Mereka tidak sadar virus tersebut akan menjalar dengan cepat dan mengamuk dengan sangat ganas. Terlebih saat itu, perhatian pemerintah lebih terfokus pada penanganan penyakit-penyakit menular lain seperti kolera, pes, dan cacar. Beberapa surat kabar juga menganggap flu Spanyol belum berbahaya. Aneta misalnya, dari korespondensinya dengan Asosiasi Dokter Batavia, menyimpulkan bahwa flu Spanyol tidaklah berbahaya bila dibandingkan dengan flu pada umumnya. Sementara Sinpo menulis, ini penyakit lagi sedang hebatnya mengamuk di seantero negeri, sekalipun tiada begitu berbahaya seperti kolera atau pes. Burgerlijke Hadeskundigendienst atau Dinas Kesehatan Sipil Hindia Belanda bahkan sempat salah kaprah dengan menganggap serangan flu Spanyol sebagai kolera. Akibatnya, setelah muncul beragam gejala, pemerintah menginstruksikan BGD untuk mengadakan vaksinasi kolera di tiap daerah. Kesalahan penanganan itu menyebabkan jumlah korban semakin banyak. Mayoritas
berasal dari golongan Tionghoa dan Bumiputra. Menurut BGD, gejala flu Spanyol layaknya flu biasa. Penderita merasakan pilek berat, batuk kering, bersin-bersin, dan sakit kepala akut di awal. Dalam beberapa hari, otot-otot terasa sakit dan disusul demam tinggi. Gejala umum lainnya, mimisan, muntah-muntah, menggigil, diare, dan herpes. Pada hari keempat atau kelima, virus telah menyebar hingga ke paru-paru. Dalam banyak kasus, gejala itu berkembang menjadi pneumonia. Bila penderita sudah sampai pada tahapan ini, kecil kemungkinan bisa bertahan. Menurut Sinar Hindia, penyakit itu disebabkan perang yang berkecamuk di Eropa, membuat kondisi udara menjadi buruk. Faktor tersebut berkelainan dengan musim kemarau panjang yang tengah terjadi di Hindia. Namun, The Sumatra Post membantah pendapat itu dengan menyebut influenza tersebut sebagai penyakit rakyat, berasal dari dalam Hindia dan tidak menular. The Sumatra Post terpaksa menelan ludahnya sendiri ketika dalam salah satu artikelnya mendorong agar seluruh surat kabar di Hindia Belanda berkenan menyediakan rubrik singkat guna memberikan informasi mengenai bahaya penyakit ini. Penyebaran flu Spanyol di Hindia terjadi dalam dua gelombang. Pertama, Juli 1918 sampai September 1918. Sekalipun di beberapa tempat seperti Pangkatan Sumatera Utara, virus ini sudah menyebar pada Juni 1918. Diduga kuat, penyakit itu ditularkan penumpang dari Singapura, sementara kawasan timur seperti Sulawesi dan Maluku masih terbebas dari flu Spanyol selama gelombang pertama. Dalam hitungan minggu, virus menyebar secara masif ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari Jawa, virus menjangkiti Kalimantan sebelum mencapai Bali, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Memasuki Oktober 1918, virus telah mencapai pulau-pulau kecil di sekitar Kepulauan Sunda. Sebulan berselang, virus telah mencapai Papua dan Maluku. 10 dari 1000 orang meninggal akibat flu ini. Menurut utusan Hindia, lebih dari 10% populasi di Pulau Seram meninggal akibat keganasan virus ini. Sementara 60% penduduk Makassar yang berjumlah sekitar 26.000 jiwa dilaporkan terjangkit virus ini, dan 6% dari mereka tewas. Pewarta Surabaya mencatat, hingga pertengahan Juli 1918, flu Spanyol telah menjangkiti 70 polisi di Jawa dan membunuh 10 orang Tionghoa di Medan. Beberapa perusahaan di Surabaya bahkan harus mengurangi produksi karena lebih dari setengah karyawannya tidak dapat masuk kerja karena terkena flu Spanyol. Sinpo bahkan mengabarkan kemungkinan keterlambatan tiba korannya agar masyarakat memaklumi. Sementara itu, sebuah perusahaan di Ambon harus menerima kenyataan hanya 9 pekerjanya dari total 800 pekerja yang bisa masuk kerja. Seluruh rumah sakit mendadak kebanjiran pasien sampai harus menolak banyak pasien karena keterbatasan kamar. Para dokter tidak mampu berbuat banyak, lantaran mayoritas dari mereka belum pernah melihat gejala penyakit seperti itu. Mereka hanya bisa merekomendasikan kina dan aspirin untuk menurunkan panas sang pasien. Menurut Colonial Weekblad 1919, masing-masing dokter di Makassar harus bertanggung jawab terhadap nasib 800 pasien. Saking frustasinya, dalam sebuah rapat regional di Rembang, Dr. Deggeler sampai menyatakan bahwa tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit itu,
selain amal baik seseorang. Beberapa dokter justru memanfaatkan momentum pandemi itu untuk menaikkan tarif pengobatan. Dr. Hoover dan Dr. Rademacher di Surabaya misalnya, secara sepihak menaikkan tarif dari 1,5 gulden menjadi 3 gulden. Mereka berdalih, tindakan tersebut diambil supaya tidak harus melayani banyak pasien. Pewarta Surabaya menganggap dokter tipe tersebut hanya mengambil keuntungan dari orang sakit. Mereka dianggap melanggar sumpah dokter karena tidak memprioritaskan pasien yang membutuhkan dan hanya berpikir memperkaya diri sendiri. Akibatnya, berkembang stereotip dokter Eropa cenderung memprioritaskan pasien dari golongan berada, sehingga pasien kurang mampu takut berobat ke rumah sakit atau memanggil dokter. Umumnya, mereka hanya mengandalkan pengobatan tradisional yang seringkali juga tidak berakhir manjur. Dalam rapat Volksrat, Dr. Abdul Rifai menyebutkan bahwa pandemi telah menjangkiti 5% dari total populasi di Surabaya. Di Pasuruan, mayat-mayat terpaksa dibaringkan di jalan karena banyak penggali kubur terjangkiti virus tersebut. Colonial Wakeblood 1919 menuliskan, influenza masih mengamuk di berbagai wilayah Kalimantan pada akhir Desember 1918. Menurut laporan Zendeling-Borch, banyak penduduk meninggal akibat influenza dan pneumonia. Biasanya didahului dengan demam tinggi hingga 41 derajat Celcius. Gelombang kedua flu Spanyol terjadi pada Oktober-Desember 1918. Meski di beberapa tempat, terutama di kawasan timur, berlangsung hingga akhir Januari 1919. Pewarta Surabaya melaporkan, virus masih mengganas di Buton pada awal Januari 1919. Kasus kematian juga terjadi di beberapa perkebunan di Sumatera yang dilaporkan harian Andalas. Simpo menyebutkan flu Spanyol membuat beberapa perkebunan di Jawa Barat menderita. Sebanyak 200 pekerja di Wanasukan terinfeksi pandemi sehingga tidak dapat bekerja. Kondisi serupa terjadi di Talun, mengakibatkan produksi kopi terhambat. Di Padang, kegiatan belajar mengajar di sekolah Adabiyah dihentikan karena mayoritas murid dan gurunya terinfeksi flu Spanyol. Begitu juga dengan Kartini School Hunuh Gunung Sari, dari Quake School Gunung Sari di Batavia dan His Gorontalo. Laporan BGD tahun 1920 menyebutkan seluruh desa di Hindia Belanda hampir tidak ada yang tidak terinfeksi oleh penyakit flu. Akibatnya, menurut laporan itu, pintu rumah tertutup, jalan-jalan begitu lengang, anak-anak menangis di dalam rumah karena merasa lapar dan haus. Banyak binatang bahkan meninggal kelaparan. Hari-hari tersebut sangat penuh dengan kesengsaraan. Menurut data mortalitas dalam Handeligen van den Volksraad tahun 1918, pada November 1918, sebanyak 9.956 orang meninggal karena kolera, 909 karena cacar, 733 karena pes. Jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan jumlah korban flu Spanyol di bulan yang sama, yakni 402.163 jiwa. Tidak diketahui pasti berapa jumlah korban flu Spanyol di Hindia, mengingat jumlah penduduk Indonesia saat itu belum diketahui pasti, dan sensus pertama baru diadakan pemerintah kolonial pada 1920, sehingga besar kemungkinan korban flu Spanyol di daerah-daerah terpencil tidak tercatat. Pewarta Surabaya menyebutkan, hingga 23 November 1918, jumlah korban meninggal akibat berbagai wabah penyakit di Indonesia
mencapai 1,5 juta jiwa, dan mayoritas adalah korban flu Spanyol. Sementara, menurut Colin Brown dalam The Influenza Pandemic of 1918 in Indonesia, korban flu Spanyol di Indonesia sebanyak 1,5 juta jiwa. Statistik dalam Colonial Verslag menginformasikan flu Spanyol mengakibatkan peningkatan persentase angka kematian di berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga 2 kali lipat, bahkan lebih. Kalau buku yang dijadikan bentuk audio itu disebut audiobook. Kalau artikel, mari kita sebut saja dengan audio artikel. Dan itulah tadi contoh audio artikel dengan sedikit efek terengah-engah. Mohon maaf untuk itu. Jadi semoga episode tentang flu Spanyol ini memberi pencerahan. Makasih udah dengerin podcast ini. Jaga kesehatan, olahraga yang teratur, makan makanan bergizi seimbang, sering-sering cuci tangan kayak pejabat, pakai masker bila keluar rumah, dan senantiasa menjaga jarak. Sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya.